Halo manusia, selamat datang di Percakapan Antar Manusia. Di episode pertama ini saya akan membahas soal online sekolah, apa yang saya nggak suka, apa yang saya suka, dan pengalaman saya pribadi yang akan saya bagikan kepada kalian para pendengar dan kalian para penonton. Jadi, sebenarnya online sekolah ini belum pernah diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia sampai adanya virus corona ini. Jadi virus ini sudah berada di bulan Maret dan seluruh warga negara Indonesia tuh pada panik, pada membeli persediaan makanan, pada beramai-ramai ke supermarket, pada ramai-ramai ke tempat pembelanjaan untuk persediaan makanan, persediaan minum, sampai panik gitulah, sampai segitunya. Tapi sekolah gua belum menerapkan online sekolah karena kasus ini masih puluhan, bahkan masih puluhan lah, pokoknya nggak sampai saat ini sih. Tapi seminggu kemudian virus ini sudah terinfeksi ratusan bahkan ribuan orang. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Akhirnya sekolah menerapkan online sekolah. Dan pada hari terakhir sekolah, gua mengambil barang-barang yang ada, yang punya gua sendiri lah, masa gua ngambil punya orang, untuk dibawa pulang dan belajar di rumah. Udah, oke lah, gua bawa tuh barang-barang kayak buku ya, terus ATK dan segala macam gitu. Tapi yang gue nggak suka ini bukunya tuh berat, men. Bukunya tuh tebel-tebel, men. Kayak buku biologi, fisika, kimia tuh. Bukunya tuh kalau lu bisa lihat dan kalau bisa lu dengar, ini bukunya tuh ada 535 halaman. Dan lu tahu sendiri 500 halaman itu adalah 1 RAM. Dan beratnya tuh minta ampun, men. Lu kali ini aja gue gak bisa nimbang sih sebenarnya buku ini ada berapa, tapi kalau lu nimbang sendiri kayak berat gitu di tangan sendiri gitu. Pada satu tangan tuh berat gitu. Apalagi lu mau nambahin buku kimia sama buku fisika di atasnya, ya makin berat lah cuy. Apalagi lu harus bawa buku matematika, belum lagi buku bahasa Indonesia, belum lagi buku sejarah, agama gitu-gitu kan. Jadi belum juga lagi buku tulis tuh, gue lupa. Dan ya akhirnya banyak band yang harus gue bawa gitu untuk dibawa pulang gitu. Belum lagi gue bawa kahon yang gue sempat lupa bawa pas hari-hari sebelum hari terakhir sekolah. Jadi ya lebih berat lagi, men. Sampai ya gue harus bawain kahon itu dalam 2 pundak saya, nggak bakal mungkin saya ambil dalam 1 tangan gitu karena berat. Belum lagi buku, kahon gitu. Dan belum, gue lupa bawa kahonnya, ukulele, gitar lele yang harusnya gue ambil sebelum hari terakhir sekolah. Dan ya gue harus bolak-balik ke mobil, gue bolak balik sampai gue tuh berkeringat, sampai gue hektik dan lelah cuman karena ngambil barang-barang itu kan. Ya udah, gue bawalah buku itu dan kahon dan gitar-gitar gitu itu ke mobil gua. Ya udah. Dan ya hari pertama online sekolah itu impresi gua ya keren sih. Gue akhirnya punya email gue sendiri gitu dari sekolah. Dan ya belum pernah ya gue dapet email sekolah dalam sebelumnya. Dan ya gue bisa join di sekolah gue nih ya, gue pakai Teams dan gue pakai Zoom untuk conferencing sekolah gitu, kelas gitu. Dan ya impresi gue tuh bisa bekerja bareng sama teman, bisa diskusi bersama-sama, bisa bisa mengerjakan tugas bersama-sama gitu, walaupun tidak secara tatap muka, tapi tetap seru awal-awalnya. Tapi yang gue nggak suka tuh soal online class tuh harus punya koneksi yang stabil gitu. Kadang-kadang nih ya,
gua mau cerita sedikit itu, koneksi gua kan gua pakai wifi nih buat connect ke kelas gitu kan, kayak Teams, Zoom gitu kan. Kalau kalian tuh kan ada yang pakai Hangout ya. Kalau ada yang pakai Hangout, ada yang pakai apa lagi ya, gue lupa lah. Pokoknya itulah yang basic-basic. Dan lu tahu sendiri koneksi wifi itu gak akan pernah stabil terus, ya kan? Pasti ada yang turun sendiri, tiba-tiba lagi bagus banget naik gitu kan, FPS apa, koneksi bandwidthnya lah pokoknya. Dan kalau tiba-tiba nih, misalkan nih, gue lagi konferensi nih, gue lagi di kelas nih, yang nggak enaknya tiba-tiba tuh koneksinya lagi down, koneksinya lagi mati gitu. Gue harus mempersiapkan HP saya ini untuk connect ke connect ke Teams atau enggak Zoom yang kelewat gitu, biar abis ini yang laptop gue misalkan koneksi gue down, langsung gue konekin ke HP gue. Itu pun kalau ada kuota. Coba kalau nggak ada kuota guys, ya gue nggak bisa, gue bisa join lagi ke kelas. Gue mau kabarin guru nggak bisa karena lagi down banget kan. Gue nggak bisa, gue bilang sama temen nggak bisa, ya mau nggak mau gue minjem HP nyokap gue lah untuk nge-Teams, untuk connect ke Teams ke kelas gitulah pokoknya. And itu sih yang gue nggak suka. Tapi satu lagi yang gue nggak suka tuh soal online class tuh, materi yang diajarin guru-guru tuh gak masuk di otak. Walaupun guru-gurunya tuh para kreatif, terima kasih ya udah mengajarkan saya sampai saat ini. Dan para kreatif, tapi saya kurang kreatif juga kalau dalam belajar online class ini ya. Ada yang sampai niat-niatnya itu nyatet pakai kertas warna-warni lah, ada yang nempel di tembok lah, apa maksud gua tuh notes, sticky notes yang ditempel di tembok lah, ada yang bikin mind map, ya gitu-gitulah untuk mengingat suatu pelajaran di sekolah. Dan gua nggak pernah melakukan hal sama sekali ya, tapi gue tetap nulis di notebook, tetap nulis di kertas binder kalau ada ya. Dan iya, gue ya harus rapi, harus niat supaya gue bisa review, gue bisa recap, bisa gue catat bisa gue ingat kembali apa yang gue telah pelajari di kelas tersebut kan. Dan kalau untuk break sendiri, sekolah tuh punya 5 mata pelajaran. Untuk sekolah gue tuh mereka ngadain 5 mata pelajaran dalam sehari. Dan gak langsung 5 jam berturut-turut, tapi ada breaknya sendiri. Misal pelajaran pertama mulai dari jam 9, kelar sampai jam 9.45, lalu break, lanjut jam 10, itu 15 menit sih gapnya, 10 menit, jam 10 terus sampai jam 10.45 ada gap lagi 15 menit untuk istirahat. Tapi untuk mata pelajaran ketiga sama keempat itu breaknya 15 menit, jam 1 jam 15 menit gitu ya. Dan untuk gue mau cerita sedikit soal itu. Gue pernah kejadian kalau gue gue pernah ketiduran ya. Jadi awalnya tuh gue makan, abis kelas selesai tuh dadah, ya kita dadah dulu, terus abis itu gue matiin, gue ke dapur, gue ambil nasi, tok, gue ambil nasi, gue ambil semur gitu. Wah, enak banget semur semur sapi yang dari habis kurban gitu kan. Bukan gue yang dikurban, bukan, tapi sapi yang dikurban ya. Jadi ya gitu, ada telurnya juga, jadi tambah enak gitu ya. Gue makan nasi, terus gue balik lagi, gue nambah gitu, saking laparnya gitu loh. Tiba-tiba aja gue ketiduran men. Jadi pas gue abis makan itu gue paling ada 20 menitan. Dan setelah itu gue salahnya tuh di sini, gue rebahan dan menonton YouTube. Enggak sih, sebenarnya sih nonton itu sih gak apa-apa, tapi gue rebahan pokoknya. Gue rebahan dan mata gue tuh berat banget, gue ngantuk dengan sangat berat. Setelah makan akhirnya gue ketiduran men. Bangun jam 1:30, kayak
teman-teman udah bangunin gue, jadi gue bilang makasih ya, makasih banget udah bangunin, tapi gue nggak, arwah gue nggak bangun men, tubuh gue nggak bangun, jadi gue nggak bisa dibangunin sama teman-teman selain diri gue sendiri. Akhirnya gue telat bangun, jam setengah 2 udah bangun, dan gue baru inget jam 1 tuh kan ada kelas, jadi gue langsung bangun dari tempat tidur dan gue langsung ikutan Teams. Dan gue saranin tuh kalau untuk break jam 1 jam 15 menit tuh, untuk siang jam 11.45 lah sampai jam 1 itu lo jangan makan banyak, lo pasti jangan makan banyak, apalagi boleh lah lo nonton YouTube, tapi setelah lo makan menjauhilah dari tempat tidur. Lakukanlah hal apa yang lu mau tapi tidak di tempat tidur gitu loh. Maksud gue kayak lu bisa mengerjakan pekerjaan yang sudah diberikan guru pas sebelum break gitu, jadi lu bisa kerjain pas recess time gitu, pas makan siang. Dan lu bisa exercise dikit lah, lu bisa main game, tapi jangan pernah lu mendekati kasur, jangan pernah lu mendekati bantal guling, bantal papan, dan jangan pernah lu rebahan di situ setelah lu makan. Pokoknya itulah. Dan gue belajar dari kejadian tersebut, makanya gue nggak pernah ngulangin lagi. Dan untuk keterlambatan pasti ada, dia sistemnya 10 menit, kalau nggak masuk telat. Ya gitu aja sih pengalaman gue selama online kelas ini. Yang gue sukanya soal yang gue udah kan by the way soal suka nggak sukanya. Dan sampai di sini dulu aja ya percakapan kita, dan kita akan bercakap-cakap lagi. Gue akan mengadakan kolaborasi pertama yang berjudul IPA versus IPS. So stay tune. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.